ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم. Puji dan syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Atas kekuasaannya lah pada hari yang mulia ini kita terpanggil untuk melaksanakan kewajiban kepada kita yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat dengan secara berjamaah di dalam komplek Universitas IAIN Zawiyah Cetkala ini. Mudah-mudahan terpanggil kita semuanya yang dulunya mungkin kita tidak pernah terbayang yang seperti ini, tapi atas kekuasaan Allah, Allah Maha Kaya, Maha Kuat, Maha segala-galanya, diberikan yang terbaik untuk agar supaya kita mendapat suatu kenyamanan di dalam kita memperoleh hidayah atau petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus kepada umatnya untuk menjadi guru pertama bagi kita umatnya. Langsung Allah mengirimkan yaitu Rasulullah untuk mengajari kepada kita di dalam kita hidup di dunia ini adalah hablum minallah dan juga hablum minannas. Beribadah kita kepada Allah yang telah diperintahkan dan juga kita mentaati dan mematuhi dan menjunjung tinggi atas hablum minallah yang baik-baik, yang menjadi bahan pertimbangan, menjadi bekal di hari kemudian nanti. Yang kita hormati kepada Bapak Direktur, Bapak Pimpinan yaitu Universitas IAIN Zawiyah Cetkala, dan pada seluruh bapak-bapak dan juga kepada seluruh para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada hari yang mulia ini kita akan menyampaikan tentang manusia dijadikan buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 57. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah akan daku, kata Allah. Aku tidak berkehendaki satu pun rezeki daripada mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah ialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang sangat teguh. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, sejak Allah menciptakan kita, yaitu dari setetes air yang hanyir ataupun air mani, 40 hari menjadi segumpal darah. Kemudian ditambah 40 hari itu
menjadi segumpal daging. Kemudian 40 hari lagi dibuat tulang-tulang. Setelah itu dibuat perubahan. Diberikan sifat-sifat dalam kehidupan kita. Kemudian ditentukan ajal kita. Berapa lama kita hidup. Dan diberikan rezeki apa yang telah kita alami sekarang ini. Ini semuanya ketentuan Allah. Dan sejauh mana dalam hidup ini untuk kita hanya merasakan baik susah maupun senang. Setelah itu baru dimasukkan nyawa kepada kita. Kebanyakan manusia di dalam kandungan ibu, kebanyakan yaitu 9 bulan. Setelah itu bahwa manusia yang diciptakan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikirimkan seorang rasul sebagai pimpinan. Rasul itu diturunkan wahyu oleh Allah untuk mendapat pelajaran yang akan disampaikan kepada kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita yang kita taati sekarang ini seperti hari ini dasarnya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiadalah Muhammad menyampaikan atau mensyariatkan sesuatu atas kehendak hawa nafsu. Akan tetapi semua yang disampaikan itu, semua yang dibawakan syariat itu berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunlah ayat ini, Az-Zariyat ini. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahkanku, kata Allah. Karena diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah khalaqal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, dengan setinggi-tinggi derajat dibandingkan dengan semua makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Karena untuk kita diciptakan di dunia ini adalah akan dipersiapkan tempat yang lebih mulia, yang lebih tinggi derajat apabila kita mentaati dan mematuhi atau berbuat ibadat kepada Allah selama kita di dunia ini. Maka orang yang mentaati atas perintah Allah ini akan ditempatkan di tempat yang tinggi. Maka diberikan dulu pendidikan melalui Rasul. Oleh Rasul meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis, sehingga guru yang telah dititipkan ini yaitu Rasulullah, dan disambung setelah wafatnya Rasulullah oleh para sahabat, kemudian oleh para tabi'in, kemudian oleh para mujtahidin, sampai kepada para ulama-ulama, yaitu guru-guru besar kita. Selalu mereka berdoa agar berlakunya penyampaian ini, yaitu kepada umat selanjutnya, agar bahwa kita yang masih hidup ini adalah tugasnya untuk mengawasi dan memelihara, menghormati dan mencintai, yaitu perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Agama yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah mendapat yaitu derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu surga kepada kita. Hadirin yang mulia, dan aku tidak berkehendaki bahwa apapun dari manusia ini dan setiap yang telah aku ciptakan ini kuatur semuanya sejak dia dari kandungan sampai dia hidup dunia, sampai dia meninggalkan dunia ini, diatur oleh Allah sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah. Pada saat kita dalam kandungan ibu itu, datang 4 orang malaikat itu yang menentukan kepada kita baik ajal maupun rezeki, sifat kita,
dan juga baik dan buruk kita itu. Ayat inilah yang menjawab pertanyaan, buat apakah manusia dijadikan? Manusia dijadikan ialah supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk supaya mendapat derajat yang tinggi, yaitu surga Allah. Karena Allah sangat mementingkan dan memerlukan ataupun sangat mencintai kepada kita itu, agar manusia ini sejak dilahirkan di dunia, dia orang yang lebih daripada segala makhluk lain sampai di akhirat. Tanda orangnya dimuliakan Allah atau dicintai oleh Allah. Kita di sana untuk memetik hasil yang kita lakukan di dalam dunia ini. Kalau makhluk yang lain kembali kepada dari tidak ada kepada tidak ada. Kalau manusia ini dari tidak ada diadakan, diciptakan, kemudian sampai kemudian ditiadakan sebentar, dipindah dari dunia yaitu ke alam baka, dan di sana dibangkit kembali hidup untuk membalas apa yang pernah dia lakukan di dunia. Kalau dia melakukan baik, maka balasan Allah baik. Kalau lakukan itu tidak baik, maka balasan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang mulia, oleh karena itu kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya beribadah kepadanya, maka berarti bahwa dalam diri manusia dengan segala perbekalan yang ada padanya tersedia buat beribadah dengan persediaan yang amat cukup. Jadi pada saat kita beribadah ini bukan asal beribadah. Seperti Allah sebutkan itu, wa aqimus shalah. Dirikan olehmu akan salat, bukan kita harus salat terus. Akan tetapi di dalam tafsir itu disebutkan wa atimus shalah. Sempurnakan oleh kamu akan salat. Artinya belajar dulu salat baru salat. Supaya mendapat salat yang baik. Karena jangan asal-asal. Kita tidak pernah pelajari salat, kita salat. Tidak pernah kita hanya di dalam hidup ini bagaimana untuk kita, ingin kita untuk membuat perubahan. Tetapi bagaimana cara kita membuat perubahan? Tentunya dengan ilmu-ilmu, dengan contoh-contoh kepada orang-orang yang punya ilmu. Orang itu sudah ahli. Kita bergaul dengan orang ahli. Karena kalau kita bergaul dengan orang pintar, lama-lama kita pintar. Kalau bergaul kita dengan orang kaya, lama-lama jadi kaya itu. Kalau bergaul dengan bapak-bapak itu, dengan dosen-dosen, lama-lama bisa jadi dosen. Ya. Maka di dalam kita memilih untuk supaya mendapat sesuatu yang terbaik, kita harus bergaul dengan orang yang baik. Kenapa? Kita berlaku umpamanya secara individu. Berbicara dengan bahasa kita sendiri. Karena bahasa mamak kita. Orang Arab bahasa Arab. Mamak dia orang Arab. Bahasa Inggris juga orang Inggris dengan bahasa Inggris. Karena orang itu, orang yang pernah dekat sekali dengan kita bergaul. Paling tidak, ngomong itu pasti terpengaruh, terbawa kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kita diciptakan oleh Allah ini, yang judul pada hari ini adalah untuk kita beribadah pada Allah. Jadi apa ibadah? Apa daripada arti daripada ibadah yang harus kita ketahui? Yaitu tunduk. Sehabis-habis ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan cinta dan hormat yang penuh kepadanya. Jadi bukan hanya tunduk sembarangan tunduk. Ala kadar tunduk sambilan. Karena hari Jumat ini berhubung saya ada di masjid maka sembahyang saya Jumat. Andai kata saya di kebun tak sembahyang saya. Lebih penting di kebun daripada sembahyang. Andai kata saya di laut, tetap di laut. Jadi bukan itu tunduk. Tunduk itu sehabis-habis tunduk. Artinya sehabis-habis patuh.
Kita nomor satukan perintah Allah dibandingkan dengan yang lain-lain. Hadirin yang mulia, dan juga kita hormati. Di dalam kita hormati ini, habis-habis kita hormati. Kita cintai, habis-habis kita cintai. Kalau bukan hidup saya karena untuk ibadah, saya enggak mau hidup. Kalau bukan kaya saya untuk ibadah, saya enggak mau kaya. Kalau bukan saya tinggi pangkat, tinggi jabatan, enggak mau saya. Tapi karena saya ini diciptakan Allah untuk beribadah, maka semua itu saya bawakan, saya nomor satukan kepada ibadah. Itu baru bahwa berfungsi. Bahwa dunia dan akhirat itu, ya, hidup kita ini hidup yang baik. Hidup yang berguna, yang bisa dicontohkan oleh orang-orang. Hadirin kaum muslimin, kalau kita seorang pimpinan hari ini tidak hadir Jumat, itu apa pimpinan yang tidak bisa diambil contoh untuk beribadah hari ini tidak beribadah? Untuk apa? Bisa saja kita keluar negeri saja. Banyak orang-orang yang hari Jumat dia bukan hanya dia agama Islam, ya tentu tidak melakukan salat Jumat. Dan telah digambarkan itu di dalam hanya perbandingan antara Rasul Allah dan musuh-musuh Rasulullah, yaitu Fir'aun dan Namrud. Bagaimana kejamnya mereka, bagaimana kejamnya Israel itu melarang agar itu Masjidil Aqsa itu tidak dilaksanakan, yaitu sebagai salat Jumat pada hari Jumat. Hadirin yang mulia, ini semuanya adalah makin banyak cobaan, makin banyak lawan, makin kuat tegak kita di dalam mempertahankan kebenaran kepada diri kita masing-masing. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak Allah kepada hambanya. Jadi kalau tadi ayat memerintahkan kepada kita untuk disuruh ibadah, itu hak Allah. Walaupun di situ Allah tidak ada berkepentingan kepada kita. Jangan pikir nanti kalau kita banyak salat berjamaah Jumat ini, Allah bertambah bintang satu lagi. Tidak. Satu pun tidak ada orang yang beribadah atas perintah Allah jadi kufur semuanya. Tidak mengurangi daripada segala derajat yang ada pada diri Allah. Jadi tidak ada perintah. Cuma hak dia itu perintah. Macam kita perintah kepada anak. Menekan dia agar dia sungguh-sungguh yaitu dia berpendidikan. Sungguh-sungguh dia belajar. Ini hak kita kepada anak. Begitu dia nanti mencapai ilmu, ya. Itu bukan untuk orang tua itu. Untuk dia itu orang-orang yang sudah senang itu hasil dipaksa oleh orang tua. Jangan kita pikir bahwa ini kita jujur kali ini, walaupun sekarang sudah jujur, dulu tidak pernah jujur. Kalau tidak disuruh pakai celana, telanjang kita, enggak pakai celana. Untung ada dibeli celana, dipaksa lagi. Malah kencing di depan-depan orang lagi. Itu kenapa? Karena enggak cukup ilmu, akal pun belum sempurna. Jadi orang-orang yang jauh daripada ibadah sama juga dengan anak-anak. Dia belum cukup akal dan belum cukup berpikir dan belum dia hanya kedewasaan. Apa tujuan Allah untuk menciptakan kita? Tentunya disampaikan adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah riwayat daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Kata Mu'adz, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li, ya Mu'adzu atadri ma haqqullah alal ibadi ma haqqul ibad alallah. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu qala haqqullah alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi alallahi alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Rawahu Bukhari dan Muslim. Artinya adalah aku menjadi pengiring Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Pada suatu hari Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi, malah menjadi gubernur lagi di negeri Yaman waktu itu, ya. Lantas bertanya kepada Nabi, apa yang ditanya kepada Nabi? Aku
Lantas bertanya Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, maaf, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Dan apa hak hamba-hambanya atas Allah? Rasulullah menjawab, Allah dan Rasulnya jua yang lebih mengetahui. Sabdanya, hak Allah atas hamba-hambanya yaitu mereka diwajibkan menyembahnya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan sesuatu kepadanya. Dan hak hamba-hambanya atas Allah yaitu ia tidak tidak hanya menyiksa orang yang tidak menyekutukan sesuatu kepadanya. Jadi Allah tidak akan menyiksa kepada orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Tapi Allah memang itu hak Allah. Dan kita pun yang melakukan hak Allah itu atas perintah Allah itu, apa yang diperintahkan. Untung sembahyang Jumaat 2 rakaat. Setelah membaca 2 rukun khutbah, kemudian dibaringi dengan 2 rakaat salat. Kalau sempat naik ke lepas sembahyang Jumaat, harus naik ke lepas. 2 kali naik, 2 kali turun, sudah dikira itu sudah selesai Jumaat. Apakah ada orang yang tidak mau? Tidak boleh. Makanya apa yang diperintahkan oleh Allah itu, apakah itu merupakan yang kita fikir muskil, berat atau tidak berat, itu wajib kita patuh. Inilah yang disebutkan muat tentang bahwa tunduk kita itu kepada Allah dengan tunduk yang sehabis-habis tunduk, artinya mentaati sehabis-habis mentaati. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah itu wajib dilaksanakan. Dan yang tidak diperintahkan oleh Allah SWT, kita harus membenci, jangankan kita kerjakan. Tapi ini yang tidak sanggup kita pisahkan. Kalau kepala orang itu dia punya tutup pintu, ya. Kalau bisa kita tarik, kita lihat di situ 2 yang terbayang. Kesenangan dunia, harta harus banyak. Kesenangan dunia, perempuan harus cantik. Mungkin kalau ada sakit-sakit sedikit sembuh. Tapi kalau nggak ada itu, nggak sakit jadi sakit. Orang masih muda, bagaikan cek-ceknya tua dia. Karena itu tidak terpenuhi. Tapi kalau itu terpenuhi, yang tua jadi muda. Yang sakit bisa-bisa, ya sembuh. Kalau ajal itu tidak ada pengaruh. Bukan karena ini, karena itu. Kalau Allah memang ajal kita sudah tiba, pada saat itulah kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijawab Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal, memang hak Allah atas hamba, ya, untuk memerintahkan kita beribadah kepada Allah, dan hak hamba kita kepada Allah untuk melaksanakan atas segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan kepada Allah. Inilah isi khutbah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lain apa? Nggak ada cerita. Habis ini, sebagaimana hari ini hari Jumat, kita agak lama sedikit di masjid. Jadi kalau nggak ada waktu dalam hari-hari yang lain, kalau tidak ada sibuk kali di luar, jangan banyak kali sibuk di luar. Sibuk aja dalam masjid. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bil ilmi syarrafal insan. Asyhadu an la ilaha illallahur rauful jannanu mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu alladhi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadanil muayyadi bil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina nasarahumullahu addahum yaumal furqan. Ayyuhan nas ittaqullaha fis sirri wal alan wajtanibu fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'un alim.